Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pembelajaran yang ketiga. Insya Allah ini video pembelajaran terakhir kalian belajar di rumah. Tetap semangat ya nontonnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Silahkan dibuka bukunya halaman 174. Sekarang kita akan bahas mengenai Khulafaur Rasyidin atau khalifah pemimpin setelah Rasulullah ya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada riwayatnya, ibu baca sambil ibu cerita ya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat. Nah, Abu Bakar ini kan tadi disebutnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi As-Siddiq ini adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah? Kalian ingat kan peristiwa Isra Mi'raj yang kemarin kita bahas? Nah, pada saat dakwahnya Nabi kan Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi ke orang-orang. Tapi kafir Quraisy kan gak pada percaya. Nah, di sini yang langsung mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu yaitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar diberi julukan oleh Rasul As-Siddiq, artinya benar ya. Itu asal usulnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Nah, terus Abu Bakar ini yang selalu mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah hijrah pun bersama Abu Bakar. Kalian ingat kan yang kemarin kita bahas, Nabi itu kan hijrahnya belakangan. Yang pertama hijrah kan pengikutnya dulu. Nah, Nabi kan hijrahnya belakangan. Nah, orang yang Nabi ajak berhijrah itu siapa? Nah, orang yang Nabi ajak berhijrah bareng itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini selalu memberikan contoh yang baik terutama untuk kita. Nah, ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga sangat patuh terhadap ajaran agama Islam. Nah, kita kan yang sudah dari lahir beragama Islam, sebaiknya kita mencontoh perilakunya Abu Bakar As-Siddiq yang sangat patuh terhadap ajaran agama Islam. Padahal kan beliau nggak dari lahir beragama Islam ya. Dia kan masuk agama Islam setelah dewasa, tetapi ketaatannya itu sangat-sangat taat, sangat-sangat patuh terhadap ajaran agama Islam. Jadi kita sebisa mungkin mencontoh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama pengganti Rasulullah ya. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq ini selama menjadi khalifah membuat beberapa program kerja. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Jadi kalau ada orang Islam yang keluar dari agama Islam itu diperangi. Terus yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tuh, jadi kan zakat itu ada zakat wajib ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak mau bayar zakat, nah itu diperangi. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Jadi kan semeninggalnya Rasulullah kan tidak ada nabi lagi ya. Rasulullah itu nabi yang paling terakhir. Nah, di masanya Abu Bakar ini ternyata banyak yang mengaku sebagai nabi ya, atau nabi-nabi palsu. Nah, yang mengaku sebagai nabi palsu ini diperangi oleh Abu Bakar gitu ya. Nah, itu tadi cerita tentang Abu Bakar. Nah, yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini
Nama panjangnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, tapi lebih sering disebut dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini juga salah satu sahabat Nabi dan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar ya. Nah, Umar ini dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Nah, salah satu suku di Quraisy ya. Nama ayahnya Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy. Ibunya Hantamah binti Hashim. Nah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang ya. Saat Umar bin Khattab belum masuk Islam, masih Yahudi, Umar bin Khattab ini ditakuti oleh orang-orang Islam. Terus saat masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat ditakuti oleh kafir Quraisy. Kalian masih ingat gak julukan Umar bin Khattab siapa? Bukan pernah ibu kasih tahu ya waktu semester 1. Nah, julukan Umar bin Khattab ini yaitu singa padang pasir ya. Kenapa mendapat julukan singa padang pasir? Karena Umar bin Khattab ini orangnya sangat-sangat pemberani gitu ya. Jadi dia sangat tegas, sangat pemberani melindungi Islam dari orang kafir, tapi dia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik gitu. Jadi semua orang tuh takut sama Umar bin Khattab karena saking beraninya. Nah, saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini sangat mementingkan kepentingan rakyatnya gitu ya. Jadi lebih baik dia tidak makan enak dan tidur di lantai daripada dia makan enak dan tidur di istana sedangkan rakyatnya kesusahan gitu. Nah, dan Khalifah Umar ini juga sering membantu rakyatnya secara langsung, terjun langsung, bukan melalui perantara orang lain. Di sini juga ada nih ceritanya. Jadi Khalifah Umar ini lagi jalan-jalan gitu ya. Nah, dia masuk ke rumah seseorang yang ternyata di rumah itu ada seorang janda tua. Nah, setiap hari janda tua ini dikirimi makanan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi si janda tua ini ternyata nggak tahu kalau yang ngirimin makanan setiap hari ke rumahnya itu yaitu Khalifah gitu. Jadi Khalifah Umar ini nggak terlalu memperkenalkan dirinya, oh saya nih Khalifah gitu, tidak ya. Tapi dia sangat sederhana. Terus ada juga cerita biasa ya, Khalifah Umar kan sering jalan-jalan ke warga, ke rakyatnya gitu ya, memantau kondisi rakyatnya. Nah, pernah suatu malam dia Khalifah Umar ini berjalan-jalan di pinggir kota, terus mendengar rintihan seorang wanita di sebuah rumah. Ternyata wanita itu ingin melahirkan tuh ya. Dan di situ Khalifah langsung membantunya, manggil istrinya buat nolongin si wanita itu untuk kelahiran gitu ya. Tapi ternyata wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu kalau yang menolongnya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab gitu. Nah, itu tadi cerita tentang Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga salah satu sahabat Nabi dan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab ya. Nah, Utsman bin Affan ini mendapat julukan Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Nabi, putri kedua dan putri ketiga yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum tuh ya. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini orang yang sangat kaya raya, sangat kaya raya ya, dan bisnisnya itu sukses. Jadi uangnya tuh banyak banget. Tapi walaupun kaya raya, Utsman bin Affan ini sangat dermawan. Jadi dia sering mensedekahkan hartanya untuk Islam gitu ya.
Di sini diceritakan harta apa aja yang pernah disedekahkan oleh Utsman. Nih, ia pernah membeli sumur orang yang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan 2,5 kilogram emas. Banyak banget tuh, tapi dia ikhlas gitu ya, karena waktu itu kan kekeringan, orang Islam kehabisan air, maka dia membeli sumur orang Yahudi itu dan dia bagikan secara gratis air itu kepada orang-orang gitu. Terus Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Jadi dulu mungkin Masjid Madinah itu masih kecil dan Utsman itu menyumbangkan uangnya untuk memperbesar Masjid Madinah. Terus juga Utsman ini pernah menyumbangkan 1.000 ekor unta. Bayangin 1.000 kan banyak banget ya. Terus 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham tuh buat perang Tabuk tuh ya. Jadi benar-benar hartanya tuh saking banyaknya terus disumbangin, tapi dia ikhlas itu, dermawan orangnya ya. Terus juga pernah pada masa pemerintahannya Abu Bakar, Utsman pernah memberikan gandum secara gratis tuh, dikasih gandum yang diangkut dengan 1.000 unta. Coba bayangin, satu unta misalkan bawa berapa kilo tuh, dikali 1.000 unta, sebanyak apa gandum yang dikasih sama Utsman bin Affan untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering tuh. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah besar terus kalian sukses ya, insya Allah amin, uangnya banyak, nah kalian di sini contohlah Utsman bin Affan ya. Jadi kalau misalkan kalian kaya, jangan pelit, tapi harus dermawan gitu ya. Oke, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Abu Thalib ini kan pamannya Nabi ya. Nah, beliau ini juga salah satu pemeluk Islam pertama, As-Sabiqunal Awwalun ya. Dan Ali ini juga salah satu keluarganya Nabi, yaitu sepupunya Nabi Muhammad, dan nantinya Ali ini menjadi menantunya Nabi Muhammad setelah Ali menikah dengan putrinya Nabi Muhammad, yaitu Fatimah ya. Nah, jadi Ali ini kelahiran Ali ini menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad dan istrinya Siti Khadijah, karena kan Nabi Muhammad sama Siti Khadijah anaknya perempuan gitu ya, anaknya perempuan semua, maka pas Ali lahir seneng banget gitu. Dan Ali ini diasuh juga oleh Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Kayak apa kan dulu kan waktu Nabi kecil kan diasuh sama Abu Thalib ya, pamannya dari kecil sampai remaja. Nah sekarang kayak buat balas jasa, jadi Nabi Muhammad sama Siti Khadijah mengasuh Ali tuh ya. Karena kan Ali bareng-bareng terus sama Rasulullah, jadi Ali ini selalu banyak belajar dari Rasulullah itu ya. Nah karena Ali bin Abi Thalib ini dekat banget sama Rasul, menjadi anak angkat lah ya istilahnya, makanya Ali ini mendapat pendidikan yang sangat-sangat bagus dari Rasul gitu ya. Nah Ali ini menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar gitu, karena banyak belajar dari Rasul. Nah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Ali ini dinikahkan oleh Rasul kepada putrinya Fatimah gitu. Kenapa Rasul ini memilih Ali? Karena pertama nasab keluarganya serumpun atau sama dari Bani Hashim ya. Dan dia juga termasuk As-Sabiqunal Awwalun kan, yang langsung yang pertama kali memeluk Islam atau mempercayai agama Islam.
Nah, Ali ini juga salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, sampai-sampai Rasulullah ini berkata, "Ana Madinatul ilmu, wa Ali babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Saking Ali ini cerdas, tuh ya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga terkenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Jadi Ali ini kan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan ya. Nah, semasa pergantian Khalifah Utsman kepada Khalifah Ali, ternyata nggak mulus gitu pergantiannya, mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju kalau diganti oleh Ali, ada yang menentang kalau diganti oleh Ali gitu. Nah, di masa itu pergantian itu Ali bin Abi Thalib ini tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Jadi kepilihlah Ali sebagai khalifah gitu ya. Oke, itu aja materi terakhir di semester 2 ya. Seperti biasa, kalau ada yang belum paham, belum ngerti atau mau ditanya, silakan ditanya langsung di grup atau WA langsung ke ibu. Semakin banyak pertanyaan itu semakin seru. Mari kita sama-sama berdoa supaya wabah corona ini segera berakhir dan kehidupan manusia kembali normal lagi ya, termasuk kehidupan sekolah. Kan kita udah lama ya belajar di rumah terus, bosen gitu ya, pengen sekolah lagi, pengen ketemu teman-teman lagi gitu ya. Jadi kita berdoa semoga cepat berlalu wabah ini ya. Oke, sampai jumpa nanti saat kita masuk ke sekolah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.